Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Berjumpa kembali dengan kajian khusus menjelang Ramadan. Kesempatan kali ini kita bersama dengan pemuda-pemudi dan juga pelajar yang hadir di Masjid As-Salam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama. Yang pertama adalah surat edaran dari Bupati Blitar tertanggal 26 Februari 2025 kemarin tentang pelaksanaan rangkaian kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Perlu kami sampaikan, ini adalah juga bersifat himbauan dan juga arahan, terutama dari MBCNU Melingi kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama di Kecamatan Melingi, dan juga karena yang kami bacakan adalah surat edaran Bupati, berarti juga termasuk ini adalah informasi untuk seluruh warga di Kabupaten Blitar. Yang pertama adalah terkait dengan kegiatan ziarah kubur, bahwa kepala desa dan atau kepala kelurahan agar memastikan pelaksanaan ziarah kubur menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi berjalan tertib dan aman. Kita tahu bersama bahwa ziarah kubur ini merupakan sebuah amaliyah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan berziarah kubur kita juga ingat akan kematian dan juga ingat akan leluhur kita, terutama ini generasi muda. Masih tahu nggak tempat bersemayamnya pamannya, bibinya, atau juga keluarga-keluarganya? Kalau yang masih hidup saja kita bisa bersilaturahmi, ya kan? Nanti hari raya tujuan utamanya silaturahmi, tujuan di balik peyeknya itu adalah mencari sangu, ya. Ini kan tuyul-tuyul masa kini, ya. Itu enak kalau masih hidup, tapi kalau sudah meninggal kita sulit mencarinya biasanya. Maka kita harus berziarah kubur agar tahu ditunjukkan, oh ini makam leluhur kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan sholat tarawih. Satu, sholat tarawih dilaksanakan di masjid, musola atau tempat lain sesuai dengan ketentuan. Tentunya lebih afdol dilakukan di masjid atau musola. Apabila memang ada kepentingan lain sebagainya, misalkan pada Ramadan di lembaga pendidikan, bisa dilaksanakan gedung. Boleh dilaksanakan di tempat yang lain asalkan menjaga kesucian. Ingat, ibadah tarawih itu adalah ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Eman banget, eman banget. Tapi niat utamanya adalah kita datang untuk sholat isya berjamaah. Karena status antara tarawih dan isya lebih tinggi sholat isya. Bahkan sholat ba'diyah isya itu lebih tinggi dari tarawih. Maka setelah sholat isya, ba'diyah isya dulu kemudian sholat tarawih. Apalagi jangan sampai sholat tarawih tanpa sholat isya. Nah, ini jangan dilaksanakan apabila terjadi kondisi seperti itu. Dan yang lebih penting lagi dalam mempersiapkan sholat tarawih, ada yang sholat, itu yang penting ya. Tempat yang disediakan nggak ada yang sholat, buat apa? Yang kedua adalah membawa peralatan sholat tarawih sendiri-sendiri, ya. Jangan kita menunggu atau mengandalkan rukuh atau sarung yang ada di masjid, ya. Apalagi sampai dibawa pulang, jangan, ya. Tapi kalau dibawa pulang, dicucikan kembali ke dalam kondisi bersih, itu bagus. Tapi biasanya anak-anak muda ini berangkat dari rumah nyantai, celanaan pendek sampai di sini pinjam sarungnya, dibawa pulang kelupaan, akhirnya untuk tarung sarung, selepet. Nah, ini mas malah buat main-main. Jangan, bawa peralatan sendiri, ya. Ini ukti-ukti spek yali-yali ini juga harus bawa sendiri. Jangan dari rumah nggak bawa, kemudian mengandalkan ada di sini, ya. Nih, ya harus dipahami betul. Membawa peralatan sendiri-sendiri. Jangan mengandalkan peralatan milik teman atau milik umum. Meskipun itu boleh-boleh aja. Tapi alangkah baiknya membawa sendiri karena kita betul-betul yakin akan kesucian dan sebagainya. Berikutnya adalah kegiatan tadarus. Tadarus ini adalah bagian daripada rangkaian kegiatan di dalam Ramadan yang isinya adalah mengkaji Al-Quran. Dan juga bisa membaca maupun juga mengkaji isinya. Kegiatan tadarus Al-Quran sebagai amalan ibadah dan syiar yang dilakukan di masjid, musola atau tempat lain sesuai dengan ketentuan. Maka mohon nanti yang ditugasi untuk tadarus Al-Quran yang baik, adabnya dijaga, akhlaknya juga sama. Tentunya kan sudah diberikan panduan oleh guru-guru kita bagaimana membaca Al-Quran dan juga adab membawa maupun juga meletakkannya. Kemudian untuk penggunaan pengeras suara atau speaker di masjid dan atau di musola dibatasi sampai dengan jam 22 atau jam 10 malam.
Apabila kegiatan tersebut belum selesai, dapat diteruskan dengan menggunakan pengeras suara atau sound system dalam dengan volume yang rendah, agar tidak mengganggu yang lain. Bisa jadi setelah jam 10 banyak yang istirahat. Banyak yang istirahat karena nanti mau kegiatan sahur, atau mungkin ada acara matlaah kitab-kitab atau kajian-kajian dan sebagainya, digunakan untuk istirahat. Tidak sedikit loh yang istirahat juga ketika jam 11, jam 12, namun juga banyak juga ya yang masih berkegiatan. Maka kita harus bisa menjaga ketertiban, kata orang Jawa, titik edang lah, titik edang. Oke, semangat, oke, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Nih, jangan sampai ibadah yang baik itu kemudian karena mengganggu orang lain, nilainya jadi tidak sempurna nantinya. Pun itu ya untuk tadarus dan sebagainya. Kemudian terkait dengan kegiatan di masyarakat, yang pertama dilarang melakukan ronda sahur dengan menggunakan sound system dan menggunakan kendaraan bermotor. Namun diperbolehkan menggunakan peralatan sederhana seperti kentongan dan alat-alat musik tradisional. Jadi nggak usah bawa roda 3 itu ya, yang ada baknya kemudian taruh sub berapa gitu ya. Oh, saya tahu itu bukan hanya untuk soundnya aja, tapi untuk ngeranggeh mangga tetangga itu bahaya ini. Ya. Kemudian keliling-keliling sampai ke kampung-kampung yang lain. Kalau bisa dihindari seperti itu. Karena kita tidak tahu kampung lain adatnya seperti apa. Mungkin di kampung lain adatnya pakai kentongan aja, nggak suka dengan berisik pakai sound system. Ada yang mungkin adat lain nggak suka ada kendaraan lalu lalang karena mengganggu ketertiban, karena gangnya sempit dan sebagainya. Maka ini harus kita kaji. Kalau bisa, kalau memang mau ronda itu di sekeliling saja. Dan yang harus diingat, ronda oke, tapi sahur dan besoknya puasa. Ronda tapi besoknya nggak puasa. Kemudian peralatannya juga sebaik mungkin ya. Kalau mau pakai kentongan atau mungkin pakai kaleng yang baik, jangan suaranya tidak karuan sehingga membuat bising. Ya, nih. Kemudian seefisien mungkin. Kalau kentongannya 10, ya setidaknya pemukulnya, bambunya itu ya ada 11 atau 15 lah. Enggak bambunya justru 20. Nah, kayak zaman dulu. Lalu kemana yang lain? Nyantol di pohon jambu dan tetangga, mangga milik tetangga. Ini, ya. Kemudian waktu pelaksanaan ronda dimulai pukul 2 pagi. Ada loh yang dulu itu tahun-tahun kemarin jam 12 itu masih keliling. Masya Allah, ngapain kamu ini ya? Itu nggak bangunin orang, udah bangunin orang yang baru aja tidur gitu. Ganggu. Jam 2 lebih ya. Kemudian pelaksanaan ronda tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kemudian dihimbau kepada segenap pemimpin lembaga dan perusahaan memberikan lebih banyak kesempatan untuk beribadah kepada karyawan. Nih, ya ada kesempatan lebih. Saya suka di beberapa SPBU itu ada penerapan kalau mau membaca Al-Quran, di situ tadarus 1 juz dapat tambahan 1 liter bahan bakar. Wah, alhamdulillah. Tinggal apa yang diberi pertalit, pertamak atau pertamak turbo ya. Nih ya. Kemudian berikutnya adalah menjaga toleransi dan menghormati orang lain yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah ini sebenarnya kita tahu memang kita harus menghormati orang yang berpuasa, bagi yang tidak berpuasa ya. Tapi sebenarnya ini merupakan saran latihan bagi orang-orang yang sedang berpuasa, menghormati orang yang tidak berpuasa. Ini kita balik justru sekarang. Bagaimana keimanan kita itu semakin tebal dengan kita tidak tergoda orang-orang yang tidak berpuasa. Kita tidak boleh seudon, mungkin dia bukan muslim, atau mungkin dia sedang sakit, atau mungkin sedang haid. Kan ada penyebab-penyebabnya tertentu. Mungkin dia sedang dalam perjalanan dan lain sebagainya. Semakin kita banyak mengkaji ilmu, kitab-kitab, maka kita tahu ada beberapa penyebab kenapa diperbolehkan berbuka, tidak berpuasa. Nah ini, maka kita juga harus menghormati. Jangan kita gila hormat, harus dihormati. Orang berpuasa dihormati. Jangan. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita menghormati orang lain. Siapa yang menghormati orang lain, maka dia akan dihormati. Jangan gila hormat dulu. Ini pelajaran penting buat madrasah puasa kita. Aku puasa loh, hormati kami yang puasa loh. Enggak gitu. Oke, kita puasa, tapi kita kalau ada orang yang tidak berpuasa, silahkan kita tidak mengganggu, mungkin dia ada kepentingan yang lain dan sebagainya. Kemudian kalau kita berdakwah kepada dia dan bukan tempatnya, justru akan menimbulkan kericuan dan keramaian publik nantinya. Ini ya, kita belajar menghormati diri kita dan juga orang lain yang apabila ada yang tidak berpuasa. Berikutnya terkait buka puasa. Pada saat melaksanakan buka puasa dan sahur dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing
bersama anggota keluarga dalam upaya untuk mewujudkan harmonisasi keluarga. Buka puasa bareng-bareng ya. Mungkin kalau ada kegiatan bukber silahkan, asalkan tetap nanti sholat maghrib dan sholat isya terjaga. Buka puasa, menu bersama keluarga. Ada satu menu yang enak dalam keluarga itu, sate. Apa itu sate? Sate ruse karo awak. Nah. Sahur juga sama. Sahur kondisikan yang baik ya. Kalau ada putra-putri yang masih kecil dibangunkan. Jangan sampai ada alasan tidak berpuasa karena ketiduran nggak sahur ya. Sahur itu bagus, kesunahan ya. Tapi ada sahur yang tidak menyenangkan. Kenapa? Sahur tidak menyenangkan, sahurang diri tidak ada yang menemani. Nah. Kemudian dalam hal pelaksanaan buka puasa bersama atau ngabuburit, wajib menjaga keamanan dan serta ketertiban masyarakat. Nih ya, jangan sampai bikin geng-geng ya, atau mungkin berderet-deret sampai mengganggu ketertiban. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek bahwa harusnya yang baik, ngabuburit yang baik, mungkin juga kita beramal dan sebagainya. Kemudian kegiatan pembagian takjil dilaksanakan di tempat ibadah, panti asuhan dan di tempat lain yang tidak berpotensi mengganggu ketertiban umum. Ini maka jangan sampai mengganggu nantinya. Ada orang yang butuh cepat, kemudian karena lalu lintas terganggu. Belum lagi kalau ada yang pengen war takjil, iya toh. Nah ini mengganggu ketertiban. Ini juga yang harus dipahami. Bukan hanya yang beli, yang atau yang beri, tapi yang jualan juga. Kami harapkan rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang berjualan pun bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan jualan itu menjorok ke jalan. Jangan di tempat-tempat yang potensi menimbulkan keramaian dan itu mengganggu. Okay. Apabila dilaksanakan di jalan raya harus mendapat izin dari pihak yang berwenang. Karena nanti ada pengawalannya. Kenapa kok harus izin? Ada yang mengawal, ada yang mengatur lalu lintasnya. Tapi kalau mungkin bisa dialihkan ke Masjidil Musa lebih baik. Ya, kita berbagi dekat dengan tempat ibadah itu lebih baik. Dan itu berbuka puasa. Kemudian terkait dengan nuzul Quran dilakukan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban, ya disemarakkan Al-Qur'annya untuk dibaca, dijaga terus. Kemudian nanti untuk pembayaran zakat fitrah dilaksanakan diantaranya penerima dan pendistribusian zakat fitrah dapat dilaksanakan di tempat yang telah disediakan oleh panitia zakat fitrah. Diutamakan di lembaga-lembaga atau amil yang sudah resmi dari pemerintah, ya, atau dari lembaga sosial masyarakat yang sudah ber-SK resmi. Pendistribusian zakat fitrah diantar ke rumah penerima dan atau sasaran langsung. Niki nggih untuk pelaksananya. Untuk kegiatan takbir dan Idul Fitri hari raya nanti akan kami sampaikan mendekati hari H saja. Ini masih di awal buka puasa, nggih, di awal puasa Ramadan. Mungkin dari rekan-rekan kita sekalian yang ada di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan, nggih. Pakai mic-nya. Bagaimana sih cara meningkatkan kesabaran dan ketabahan di bulan Ramadan? Oke. Baik, ini untuk level up Ramadan kita, nggih. Kita Ramadan kita ini tiap tahun itu harus mengalami peningkatan, progres yang baik, jangan malah menurun. Yang pertama, harus sadari bahwa Ramadan itu Ramadang. Ya, tidak makan menahan, hal lain membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, kegiatan yang bisa meningkatkan level spiritual di bulan Ramadan itu adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad dan para ulama-ulama kita. Seperti kajian-kajian, kemudian ibadah-ibadah, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah persiapan keimanan kita. Selain kesehatan dan juga sangu ya. Karena satu kesehatan penting. Dalam ilmu fikih tentunya kita dibutuhkan bagi orang yang mampu kesehatan itu berpuasa, mampu berpuasa. Maka jaga kesehatan dengan baik ya. Jangan sampai sakit. Kalau sakit nanti bisa mengganggu aktivitas-aktivitasnya. Cukup vitamin, menu berbuka yang baik. Oke. Kemudian berikutnya adalah sangu, penting karena nanti kita biasanya butuh menu karena mungkin nggak begitu suka masak, kemudian atau mungkin berbagi bersedekah dengan yang lain. Kemudian biasanya Ramadan itu tingkat konsumtif orang itu lebih tinggi. Loh, kenapa? Harusnya kan karena tidak berpuasa, apa yang dikeluarkan atau spending money-nya lebih sedikit. Ternyata tidak. Puasa itu justru orang lebih spending money lebih. Kenapa? Satu, karena sudah tidak makan selama seharian, maka ingin buka puasa yang enak, yang nyaman. Dua, karena berbagi. Tiga, mungkin yang bagi ahlul qahwah wal dukon, ya, orang-orang yang suka ngopi dan merokok, itu kalau puasa, karena ini puasa, rokoknya dia enak nih.
Kalau biasanya warung teh ya lah, itu akhirnya ini rokoknya 123 atau 134. Loh, kenapa kok 134? Karena kamu nggak ada duanya. Jadi karena hal tersebut ini nggak setiap hari, akhirnya dia berani mengeluarkan lebih uang, makanya butuh persiapan dana. Tapi andaikan kesehatan dan keuangan ini kurang bisa kita siapkan dengan baik karena beberapa hal, maka yang penting keimanan. Cara minjam bagaimana? Belajar, ngaji, penuhi FYP-mu itu dengan kajian-kajian yang baik. Kalau kamu ketika dapat postingan-postingan kebaikan atau tentang Ramadan itu kajian itu kamu scroll ya, scroll dilewati, maka nanti kalau malaikat ini daftar surga mana siapa aja, kalau ada namamu nanti scroll oleh malaikat, ya coba ayo, nah, karena di dunia kita suka nyekrol ya, gak penting, tapi kalau yang joget-joget itu wah ini seneng ini, nah, ya nih itu ya, jadi kita tingkatkan dengan banyak ngaji, zikir, dan juga ikut matlaah beberapa kita kan banyak sekarang di YouTube pengajian-pengajian yang dilaksanakan atau di masjid musola ya. Tuh. Kemudian silakan ada lagi satu lagi pertanyaan ya. Ini sudah mau menjelang berbuka. Adakah tips memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbaiki diri? Oke, tips untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan. Kita harus ingat bahwa tidak semua orang seberuntung kita hari ini menemui bulan Ramadan. Ramadan itu ibarat teman. Teman itu datang, kalau kita bisa berteman dengan baik, maka dia juga akan menjadi baik untuk kita. Karena kita tahu mungkin banyak saudara-saudara kita, bolo-bolo kita, yang Ramadan tahun lalu masih bersama dengan kita. Tapi Ramadan tahun ini, dia sudah duluan dipanggil oleh Allah Ta'ala, bertemu dengan malaikat Israel. Atau mungkin saudara-saudara kita yang tahun ini sakit, atau pergi keluar kota, dan sebagainya. Tidak bersama dengan kita. Nah, kita yang diberikan keberuntungan, bisa di tempat ini, tempat tinggal kita, kemudian bisa masih hidup, menikmati indahnya Ramadan, merasakan betapa laparnya kita, hausnya kita, menikmati seteguk air ketika berbuka. Ini sebuah kelebihan bagi kita, maka kita syukuri. Caranya memperbaiki diri dengan bersyukur. Membersihkan diri dengan bersyukur. Nomor satu. Mensyukuri nikmat. Syukuri nikmat. Masih diberi kesehatan. Syukuri nikmat. Seiso ngerasane luwe, syukuri nikmat. Kalau nggak bisa merasakan apa-apa, wah, tinggal tunggu aja kapan disilaturahmi oleh malaikat Israel. Nih. Ya. Jadi mensyukuri. Dengan syukur kamu nanti akan sabar. Orang itu nggak sabar menunggu buka karena dia tidak bersyukur bahwa masih menikmati, aku masih hidup di waktu duha. Masuk duhur, alhamdulillah aku masih hidup di waktu duhur. Mudah-mudahan nanti sampai asar dia masih bersyukur karena masih hidup di waktu asar. Akhirnya sampai berbuka. Kita mensyukuri nikmat kita. Ya, mensyukuri nikmat masih bisa mendengar adzan maghrib. Maka biasanya adzan yang paling ditunggu-tunggu di bulan puasa kan adzan maghrib ya. Maka jangan heran kalau ada orang menganggap kita seperti adzan maghrib, menganggap kita seperti adzan maghrib. Kenapa? Dicari hanya ketika dibutuhkan saja. Coba di luar bulan Ramadan, ada adzan maghrib, nyantai aja. Tapi di bulan Ramadan ditunggu-tunggu. Malah kalau sudah waktunya adzan kok nggak adzan, suruh cepet-cepet adzan, dimarahi. Ditunggu bener adzan. Saat dibutuhkan. Ya, kita harus sabar. Kadang orang banyak memanfaatkan ketika membutuhkan kita. Luwih ngenes lagi adzan subuh. Ya, dia sudah berteriak-teriak di pagi hari, tapi masih banyak orang yang tidak menggubrisnya. Itulah kadang perjuangan. Kita sudah berjuang dengan baik, melakukan hal-hal yang menurut kita sudah totalitas, tapi kadang tidak dianggap oleh orang lain. Ya, nggak apa-apa. Mungkin kita saat itu sedang menjadi adzan subuh. Oke, itu ya. Sementara ya, persiapan menjelang Ramadan ini kita up level kita. Ya, menjadi yang lebih baik. Ingat tahun lalu apa saja yang harus kita perbaiki, di tahun ini kita laksanakan dengan baik, kita persiapkan diri kita. Jangan lupa minta doa kepada orang tua dan juga keluarga semuanya, dan yang jelas pada Allah kita harus mohon pertolongan agar diberikan kekuatan menjalankan ibadah Ramadan sebagaimana orang-orang soleh terdahulu dalam melaksanakan ibadah di bulan
Ramadan. Saya cukupkan, kita ketemu lagi di kajian yang akan datang, tematik setiap menjelang berbuka di Masjid As-Salam. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.